Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Desain Pembelajaran PAIB semester 5. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu tentang komponen-komponen pembelajaran. Di sini kami akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua materi pembelajaran, dan yang ketiga itu strategi pembelajaran. Yang pertama itu kan tujuan pembelajaran. Apa sih maksud dari tujuan pembelajaran itu? Menurut Daryanto, tujuan pembelajaran adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran itu sudah tercantum dalam RPP. RPP itu maksudnya adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta indikator yang telah ditentukan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran juga harus dirumuskan secara lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Suatu tujuan pembelajaran juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu spesifik. Maksudnya atau artinya tidak mengandung penafsiran atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua yaitu operasional, artinya mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan menyusun alat evaluasi. Nah, dari penjelasan yang di atas tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah merumuskan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Rumusan tujuan pembelajaran itu harus sesuai dengan standar kompetensi dasar dan indikator pencapaian siswa. Selain itu, tujuan pembelajaran yang dirumuskan juga harus spesifik dan operasional agar dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu masih materi tentang tujuan pembelajaran yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu RK. Terima kasih. Hierarki tujuan. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan kesehatan jasmani, rohani, dan kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatannya. Tujuan institusional atau lembaga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap sekolah atau lembaga pendidikan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan sesuai dengan jenis dan sifat sekolah atau lembaga pendidikan. Oleh karena itu, setiap sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Tidak seperti tujuan nasional, tujuan institusional ini bersifatnya lebih konkret. Tujuan ini bisa dilihat dari kurikulum setiap lembaga. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pengajaran setiap bidang studi. Tujuan
Kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menjabarkan tujuan institusional. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dicapai oleh dari setiap kegiatan atau pembelajaran. Tujuan ini seringkali dinadakan sebagai menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat mengembangkan tingkah laku yang lebih spesifik. Tujuan instruksional umum ini dapat dilihat dari tujuan pokok bahasan suatu bidang studi yang ada di garis-garis besar pembelajaran. Tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan umum tersebut dapat lebih dispesifikasi dan mudah diukur tingkat ketercapaiannya. Untuk memudahkan guru dalam mengembangkan dan memudahkan tujuan pembelajaran khusus, ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan patokan, yaitu menggunakan kata-kata kerja operasional. Yang kedua, harus dalam bentuk operasional. Yang kedua, harus dalam bentuk hasil belajar, bukan apa yang dipelajari. Yang ketiga, harus berbentuk tingkah laku siswa, bukan tingkah laku guru. Yang keempat, hanya meliputi satu jenis kemampuan agar mudah menilai pencapaian tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan lanjutkan pada bagian B, yaitu tentang materi pembelajaran, yang mana bahan pelajaran ini adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa bahan pelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar. Karena itu, pendidik ataupun guru yang akan mengajar pasti memiliki dan menguasai bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Bahan pelajaran ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu ada bahan pelajaran pokok, dan yang kedua adalah bahan pelajaran pelengkap. Yang mana bahan pelajaran pokok ini adalah bahan pelajaran yang menyangkut bidang studi yang dipegang pendidik sesuai dengan profesinya. Sedangkan bahan pelajaran pelengkap atau pokok atau penunjang adalah bahan pelajaran yang dapat membuka wawasan seorang peserta didik, seorang pendidik agar dalam mengajar dapat menunjang penyampaian bahan pelajaran pokok. Bahan pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena memang bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh anak didik. Karena itu pendidik khususnya pengembangan kurikulum umumnya tidak boleh lupa harus memikirkan sejauh mana bahan-bahan yang topiknya tertera dalam silabus berkaitan dengan kebutuhan anak didik pada usia tertentu dan dalam lingkungan tertentu pula, sehingga minat didik akan bangkit bila suatu bahan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan anak didik. Maslow berkeyakinan bahwa niat seseorang akan muncul bila sesuatu berkaitan dengan kebutuhannya. Jadi, bahan pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didik akan memotivasi anak didik dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, sebab bahan adalah inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Sekian materi dari saya. Ada 4 strategi dasar dalam mengajar yang meliputi hal berikut. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar yang berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Nah, di sini maksudnya yaitu guru itu memilih pendekatan pembelajaran yang baik untuk anak-anaknya gitu.
Nah, pendekatan di sini harus disesuaikan dengan siswanya yang ada di kelas tersebut. Nah, untuk poin C yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling penting dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Nah, di sini guru harus menetapkan prosedurnya dan memilih metode apa yang harus digunakan dalam pembelajaran hari itu, gitu. Nah, teknik di sini seorang guru harus menguasai juga teknik dalam belajar mengajarnya, gitu. Nah, dan selanjutnya sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dan menunaikan kegiatan mengajarnya tersebut. Dan pada poin yang keempat, yaitu menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dan dalam melakukan evaluasi. Nah, hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, di sini guru menetapkan norma-normanya tadi, dan guru juga harus menetapkan batas minimalnya berapa gitu untuk mencapai keberhasilan. Nah, di sini juga dikatakan dan disebut dengan KKM, yaitu kriteria nilai gitu. KKM kalau di sekolah ya. Dan selanjutnya guru melakukan evaluasi dan dijadikan sebagai suatu pegangan bagi guru untuk menguji siswanya tadi apakah sudah berhasil dalam suatu pembelajarannya atau belum gitu. Nah, jika seorang guru belum jika anak didiknya tersebut banyak nilainya anjlok atau bagaimana, mungkin strategi pembelajaran guru tadi itu kurang cocok untuk anak didik tersebut gitu. Nah, maka dari itu sebelumnya guru harus menetapkan, harus memilih dulu bagaimanakah cara menghadapi anak-anak yang seperti anak-anak yang seperti ada di lokalnya tersebut gitu. Mungkin hanya sekian, dikembalikan kepada moderator. Dan untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Imelsi Sylvia Diana akan melanjutkan poin yang terakhir tentang strategi index card match. Poin yang kedua yaitu strategi index card match. Strategi index card match ini yaitu mencari pasangan kartu. Mencari pasangan kartu di sini maksudnya guru akan meminta siswa untuk melakukan sebuah permainan di mana di sini juga ada jawabannya dan pertanyaannya. Jadi strategi ini lebih menuntut untuk keaktifan siswa dalam menyelesaikan masalah. Di dalam makalah telah dijelaskan ada 10 langkah yang digunakan untuk menggunakan strategi ini. Kelemahan dari strategi ini yaitu yang pertama, butuh waktu yang kedua, harus meluangkan waktu yang lebih. Yang ketiga, lama buat persiapan. Yang keempat, guru harus mempunyai jiwa yang demokratis dan keterampilan dalam menilai anak didiknya. Yang kelima, menuntut siswa lebih aktif untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan kelebihannya, yang pertama menumbuhkan kegembiraan, yang kedua materi yang disampaikan lebih menarik untuk siswa, yang ketiga menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan, yang keempat mencapai ketuntasan belajar, yang kelima penilaian dilakukan bersama pengamat dan pemain. Sekian dan terima kasih.